Kedaulatan Tuhan menurut pandangan teokrasi barat mengatakan bahwasanya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Tuhan, dan seseorang yang memegang kekuasaan terhadap suatu negara adalah wakil dari Tuhan, sehingga keputusan apapun, undang-undang apapun yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut merupakan undang-undang yang berasal dari Tuhan. Nah, sedangkan kedaulatan Tuhan menurut pandangan Islam mengatakan bahwa Tuhan sebagai pemilik alam semesta, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan hanya dalam satu negara, tapi pemegang kekuasaan tertinggi terhadap alam semesta ini. Sehingga kedaulatan yang tertinggi atau undang-undang yang tertinggi itu adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Tuhan. Dalam hal ini berbentuk Al-Quran. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, terjadi beberapa kali pergantian pemimpin hingga saat ini dengan beberapa model pemilihan kepemimpinan. Di antaranya Soekarno dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan keputusan dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, Presiden Soeharto setelah Soekarno lengser, Presiden Soeharto dipilih berdasarkan keputusan dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pada pemimpin-pemimpin berikutnya dilakukan hal yang sama berdasarkan keputusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kemudian sampai pada akhirnya di masa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pemilihan pemimpin negara Indonesia dilakukan berdasarkan demokrasi atau pemilihan suara dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono telah lengser selama 2 periode digantikan oleh Joko Widodo, dan itu juga sama dilakukan berdasarkan sistem demokrasi atau pemungutan suara dari seluruh rakyat Indonesia. Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang berkompetensi atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan terhadap umat. Dan ahlul halli wal aqdi ini pernah dicontohkan di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu ketika Umar akan meninggal, kemudian beliau mengumpulkan orang-orang yang berkompetensi untuk mengurusi urusan-urusan rakyat gitu, atau untuk berkompetensi untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan hak atau kepentingan rakyat seperti itu. Sehingga orang-orang yang dipilih itulah adalah orang-orang yang ahlul hali, yaitu orang-orang yang nantinya akan merumuskan undang-undang atau orang-orang yang akan menentukan kebijakan-kebijakan terhadap rakyat. Sehingga dari musyawarah itulah muncul beberapa keputusan. Salah satu diantaranya adalah menjadikan Utsman bin Affan sebagai pemimpin berikutnya, seperti itu. Menurut saya, negara penting di dalam agama Islam. Kenapa? Karena meskipun Islam menganut sistem khilafah, akan tetapi negara merupakan bagian kecil daripada khilafah atau wakil-wakil dari satu khilafah, karena seluruh dunia ini memiliki beberapa ras, memiliki beberapa kebiasaan, memiliki beberapa iklim yang berbeda, sehingga tugas dari negara-negara itu adalah menentukan atau memasukkan syariat Islam dan menyesuaikan dengan seperti apa kondisi di negara tersebut begitu. Dengan kata lain, sistem khilafah ini akan menugaskan kepada pemimpin-pemimpin negara, akan mewakilkan kepada pemimpin-pemimpin negara untuk menyesuaikan syariat Islam dengan kondisi yang terjadi di negara itu, baik itu dari segi geografis, baik itu dari segi adat atau kebiasaan dan lain sebagainya, iklim dan lain sebagainya. Intinya adalah negara sebagai wakil dari sistem khilafah ini gitu. Sistem khilafah
mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini khilafah atau seorang khalifah bertugas sebagai penerap aturan hukum. Adapun sumber-sumber hukum itu berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijma dan lain sebagainya. Jadi khilafah di sini bertugas sebagai penerap atau orang yang menentukan kebijakan-kebijakan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma dan lain-lainnya begitu. Nah, kemudian sistem presidensil mengatakan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat atau sering disebut juga sebagai demokrasi, sehingga pemilihannya juga berdasarkan pemilihan dari suara rakyat secara keseluruhan begitu, dan tidak mengatakan bahwa kekuasaan berada di tangan Tuhan. Teori Asobiyah adalah suatu teori mengenai perasaan simpati seseorang terhadap orang yang lainnya, atau perasaan tidak ingin adanya konflik antara satu orang dengan orang yang lainnya, terlepas dari apakah dia merupakan keturunan yang sama dengan dia, ataukah dia merupakan keluarga atau kerabatnya dia ataupun bukan. Nah, jadi perasaan ini memang timbul secara naluri manusia gitu ya, terhadap orang yang lain, ketika dia tidak ingin melihat orang lain berkonflik, dia tidak ingin melihat orang lain berseteru antara satu dengan yang lainnya, tetapi merangkul atau mengajak mereka untuk hidup berdamai gitu, untuk hidup berdampingan secara aman dan adil. Kemudian kalau teori nation state itu cenderung lebih fanatik terhadap satu kelompok tertentu. Misalkan saya dari suku Jawa, saya lebih fanatik atau lebih condong terhadap suku Jawa sendiri gitu, suku saya sendiri, baik itu suku Jawa ataupun suku Sunda gitu, ataupun suku Batak. Nah, dan akan membentuk pemerintahan berdasarkan sukunya sendiri gitu. Jadi kalau nation state itu cenderung lebih fanatik terhadap satu golongan tertentu gitu. Sedangkan kalau Asobiyah itu cenderung lebih umum, lebih tidak terlepas dari satu suku tertentu ataupun anggota keluarga tertentu gitu. Jadi lebih umum terhadap seluruh manusia, seperti itu. Jadi kalau nation state itu istilahnya bangsa di dalam negara. Jadi di dalam negara itu ada berbagai bangsa. Nah, satu bangsa itu dia memiliki kefanatikan tersendiri terhadap bangsanya sendiri gitu, sehingga membangun pemerintah terhadap bangsanya sendiri gitu. Jadi membangun sistem pemerintahan dari bangsanya sendiri, seperti itu kurang lebih.